Halo, selamat pagi adik-adik semua. Tentunya kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online pada siang hari ini bersama dengan Lause Yuli di sini, dan Lause Yuli ditemani oleh Lause Fibi. Cuma Lause Fibinya tuh nggak kelihatan. Kenapa? Karena mau ngiringi kita bernyanyi pada siang hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada siang hari ini, Lause mau ngajak kita semua yang ada di rumah nih pastinya kan, dan Lause di sini kita semua mau berdiri ya kan, nggak ada yang duduk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memulai sekolah minggu pada hari ini dengan doa ya. Jadi ayo semuanya berdiri, ayo. Semuanya berdiri, nggak ada yang lagi asik dengan aktivitasnya sendiri. Lause tungguin ya. Lause hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mau mulai doa pada siang hari ini. Lause akan pimpin ya. Semuanya tunduk kepala dan lipat tangannya. Tuhan Yesus yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini. Kami semua boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, dan kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, berkati setiap kami yang akan mengikuti kebaktian ini, dari kami yang di rumah, dari Lause Yuli yang di sini bersama dengan Lause Fibi, dan juga mama papa yang mungkin mendengarkan dan menemani kami. Kiranya diberkati semua agar kami boleh mengikuti acara sekolah minggu online pada hari ini dengan baik, dengan lancar. Semua jaringan internet boleh berjalan dengan bagus. Dan juga yang terpenting adalah Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, dan semua yang ada di dalam tubuh kami hanya untuk waktu hari ini mendengarkan firman Tuhan dan juga mau bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Oke, kita memulai lagu yang pertama. Ini semangat loh, jadi nggak ada yang duduk lagi. Lause Fibi siap? Wah, udah siap deh, udah acungin jempol. Kita mau nyanyi lagu yang pertama itu pakai gerakan, yaitu judulnya adalah Halo, Hello, dan Ola. Yuk, ikutin Lause bergerak. Halo, hello, hello, ola, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Stop dulu Lause Fibi. Kayaknya ada yang belum semangat nih. Sekali lagi ya, Lause Fibi di sana udah semangat banget loh main musiknya. Yuk, kita mulai lagi Lause. Tepuk tangan dulu ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, belum. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Bener gak sih? Kita semua di sini sudah bernyanyi satu lagu, kita sudah memulai kebaktian sekolah minggu. Bener gak sih kita semua bersuka?
Masih ada yang cebetut nggak? Ih, di pojok sana masih ada yang sendirian loh, masih ada yang makan. Ayo semuanya tinggalkan aktivitas kalian, semua fokus di sekolah minggu siang hari ini ya. Kita mau nyanyi lagu yang kedua, nggak ada yang duduk. Karena kan tadi udah kita bilang kita mau bersuka loh buat Tuhan, bener nggak? Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mengeluarkan suara kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau dong Tuhan juga happy kan? Bukan hanya mama papa, kungkung popo atau adik-adik dan koko yang ada di sekitar kalian yang happy. Tuhan juga harus happy sama suara kita dengan pujian kita ya. Kita menyanyi lagu yang kedua. Kita lagunya adalah Ayo Apa. Oke, langsung Bibi silakan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi yuk. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya lagi. Namanya oke. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk kita beri ketemuan buat Tuhan Yesus. Iya, meskipun ya kita tahu nih ya, pandemi yang sekarang varian baru yang namanya Delta itu kan benar-benar mengganas, menyebar dengan cepat dibandingkan varian-varian sebelumnya. Dan kita kaget, kita pun takut, kita pun was-was ya kan, kita worry karena kondisi dengan COVID ini yang semakin merajalela. Kita nggak menyangka orang-orang di sekitar kita ya kan, keluarga kita atau mungkin kita sendiri yang mengalami terpapar dengan virus COVID-19. Tapi Tuhan Yesus kan bilang, dia adalah sobat yang setia. Meskipun ya kan, kita saat ini harus mengalami sakit karena COVID ataupun sakit bukan karena COVID, tapi percaya Tuhan Yesus adalah sobat setia.
Dibandingkan semua sobat kalian yang ada di dunia ini, yang kalian bilang sobat, sohib, apapun lah namanya, hanya Tuhan Yesus yang paling mengerti kita. Hanya Tuhan Yesus ketika kita sendirian, ketika kita sedih, ketika kita ada masalah, ada kesulitan, apapun yang kita rasakan, ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus akan menolak kita? Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Tuhan Yesus akan selalu menyambut kita, menyambut Lause, Yuli, Lause, Phoebe, dan kalian semua yang ada di rumah yang sedang menonton acara ini maupun tidak, semuanya akan disambut Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ketika kita mau ngobrol sama Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan. Itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita mau pagi hari ini, kita mau tetap bersyukur dengan kondisi kita hari ini. Kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online, kita bisa bernyanyi ya kan, barusan kita udah nyanyi 2 lagu dan kita bersuka cita. Meskipun mungkin kondisi kalian atau kondisi Lause juga nggak begitu fit gitu ya, tapi Lause percaya Tuhan pasti memampukan kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Nah, kita mau nyanyi lagu yang ketiga, Semesta Bernyanyi. Silakan Lause Phoebe. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta kasarnya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Kita mau ulang lagi ya, sekali lagi lagunya ya. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan sekali lagi, semesta bernyanyi, semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah. Oke, kita sudah bernyanyi dan memuji untuk Tuhan. Nah, sekarang saatnya kalian semua boleh duduk untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat siang adik-adik. Kita bersyukur ya hari ini kita bisa bertemu lagi dan beribadah secara online. Bagaimana kabar kalian? Lause berharap semua dalam keadaan baik ya. Meski Lause mendengar beberapa dari kalian ada yang sakit, Lause berharap kalian tetap semangat
dan percaya Tuhan selalu menyertai dan akan menyembuhkan kalian. Lause-lause juga mendoakan kalian supaya kalian cepat sembuh kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita melipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu hari ini di mana kami boleh kembali beribadah bersama-sama secara online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk memahami firman yang akan disampaikan. Tolong juga Roh Sebeti akan menyampaikannya. Kiranya apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami boleh disampaikan dengan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat gak sama cerita Lause di bulan yang lalu? Lause pernah cerita tentang Stefanus. Stefanus mati martir untuk mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah kematian Stefanus, ternyata penganiayaan kepada pengikut-pengikut Kristus itu bertambah gencar. Sehingga mau tidak mau, murid-murid harus mengungsi, meninggalkan kota Yerusalem, dan mereka menyebar ke berbagai kota di sekitarnya. Ada yang ke Venesia, ada yang ke Siprus, ada juga ke kota Antioquia. Nah, hari ini kita mau fokus dengan perkembangan jemaat di kota Antioquia. Kota Antioquia ini adalah kota yang maju, kota yang makmur. Setelah Roma dan Alexandria, kota ini adalah kota yang begitu ramai karena perdagangannya begitu maju. Nah, di Antioquia ini ternyata murid-murid yang dari Yerusalem itu, ketika mereka datang ke Antioquia, mereka tidak takut, tidak menyembunyikan agamanya atau kepercayaannya, melainkan mereka terus mengabarkan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, dan Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan, sehingga di Antioquia banyak orang Yahudi yang akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, selain orang-orang Yahudi yang mendengarkan tentang Injil, ada juga orang-orang non-Yahudi yang juga mendengarkan dan percaya akhirnya. Nah, karena perkembangan jemaat yang semakin besar, para pemimpin jemaat di Yerusalem mengutus Barnabas orang Siprus itu untuk ke Antioquia melayani jemaat yang baru ini. Nah, ketika melihat perkembangan jemaat yang semakin lama semakin bertumbuh, Barnabas mengajak Saulus untuk ikut dalam pelayanan di Antioquia. Barnabas pergi ke Tarsus, tempat di mana Saulus berada. Adik-adik, ketika Paulus diajak oleh Barnabas untuk melayani di Antioquia, Paulus tidak menolak adik-adik. Dia tahu panggilan ini berasal dari Tuhan. Tuhan mau memakai Paulus untuk melayani di kota Antioquia. Akhirnya Paulus berangkat ke Antioquia bersama dengan Barnabas. Nah, di sana mereka melayani jemaat Tuhan selama hampir setahun. Setelah setahun pelayanan, suatu ketika para pemimpin agama sedang berdoa dan berpuasa, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Roh Kudus mengatakan, tolong khususkan Barnabas dan Saulus untuk pelayanan ke tempat lain. Nah, setelah mendengar suara Tuhan tersebut, mereka kembali berdoa dan berpuasa untuk mempersiapkan Barnabas dan Saulus pelayanan ke tempat yang akan mereka tuju nantinya. Nah, pelayanan yang dituju nantinya adalah pelayanan ke Pulau Siprus, adik-adik. Tidak jauh dari Antioquia ada pulau kecil yang namanya Pulau Siprus. Nah, setelah mereka berdoa berpuasa, kemudian sebelum berangkat, Barnabas dan juga Saulus itu didoain para pemimpin agama yang lain menumpang tangan mereka, memberkati dan mendoakan perjalanan Barnabas dan Saulus. Mereka juga mengizinkan seorang pemuda yang bernama Yohanes Markus untuk menemani perjalanan Barnabas dan Paulus. Mereka bertiga berlayar meninggalkan kota Antioquia menuju Pulau Siprus. Nah, sampai di sana mereka mulai menjelajahi kota demi kota yang ada di Pulau Siprus. Dan sampai akhirnya mereka tiba di kota terakhir, di kota Pafos. Nah, di sini mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus, atau dalam bahasa Yunani dikenal dengan Elimas. Nah, Elimas ini adik-adik adalah seorang nabi palsu dan seorang tukang sihir. Elimas tidak suka dengan kedatangan Barnabas dan juga Saulus, dan ia berusaha untuk menghalang-halangi
perjalanan Barnabas dan Saulus. Tapi adik-adik, pekerjaan Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi ya. Kalau Tuhan sudah memberikan tugas, Tuhan akan membuka jalan buat yang diberikan tugas. Demikian juga dengan Barnabas dan Saulus. Ada tantangan dari Bar Yesus atau Elimas, tapi mereka juga tetap pantang mundur. Nah, di sana adik-adik ada seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus. Nah, gubernur Sergius ini mendengar kedatangan Barnabas dan Saulus, dan ia ingin sekali bertemu dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Barnabas dan Saulus. Tapi Elimas gak suka. Elimas takut, karena kebetulan Elimas ini menjadi penasehat dari gubernur. Elimas takut kalau nanti gubernur bertobat, dia akan ditinggalkan oleh gubernur. Nah, akhirnya Elimas mencari berbagai cara untuk menghalangi pertemuan antara Barnabas Saulus dengan gubernur Sergius. Nah, ketika itu Saulus akhirnya menegur Elimas dan berkata, "Sampai kapan Elimas engkau akan menghalang-halangi dan membengkokkan jalan lurus Tuhan? Tuhan akan menghukum kamu. Engkau akan buta selama beberapa hari." Dan ketika itu juga Elimas langsung merasakan bahwa tiba-tiba matanya itu berkabut dan gelap. Ia tidak bisa melihat apa lagi, sehingga ia harus dituntun oleh orang lain. Nah, ketika gubernur Sergius melihat bahwa ada mujizat, ternyata Elimas kalah kuasanya dengan kuasa yang ada pada Saulus. Dan akhirnya dia mendengarkan apa yang Barnabas dan Saulus jelaskan tentang siapa Yesus dan apa yang harus dia lakukan jika ia mau diselamatkan. Nah, adik-adik, karena keberanian Saulus dan Barnabas, akhirnya gubernur Sergius bertobat. Ini pun karya Roh Kudus. Adik-adik ya. Nah, asal kita mau dipakai oleh Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, kita mau taat, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan bekerja seperti Tuhan bekerja di hatinya gubernur Sergius. Sehingga gubernur Sergius bisa memahami dan mau menerima Injil yang disampaikan oleh Barnabas dan Saulus. Adik-adik, dari kisah tadi kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita bisa belajar dari sikap Barnabas dan Saulus, bagaimana mereka taat ketika mereka mendapat tugas dari Tuhan. Nah, sikap taat ini akhirnya membawa perkembangan jemaat di kota Antiokhia. Jemaat bertambah banyak sampai pada akhirnya para pengikut Kristus ini disebut Kristen pertama kali di kota Antiokhia ini, adik-adik. Nah, lalu pelajaran yang kedua, kita juga belajar mengenai bagaimana Tuhan yang mengutus Barnabas dan Saulus itu memimpin dan memberkati setiap hal yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus. Jadi ada tanggung jawab manusia yang melakukannya, juga ada campur tangan Tuhan yang membuatnya berhasil. Dua hal ini menjadi satu hal yang bekerja bersama-sama. Lalu perjalanan lainnya, kita juga belajar dari bagaimana sikap Barnabas dan Saulus ketika menghadapi tantangan. Ketika Elimas berusaha menghalang-halangi, Barnabas dan Saulus tidak menyerah. Mereka terus memberitakan Injil sehingga ada buah. Ada yang diselamatkan, yaitu gubernur Sergius diselamatkan bertobat. Nah, karena ia adalah seorang gubernur, maka dampak dari pertobatannya itu begitu memberkati Pulau Siprus. Nah, adik-adik, di zaman sekarang ini kita, Lause dan kalian, juga mengemban tugas yang Tuhan berikan. Kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini untuk mengabarkan tentang berita keselamatan. Nah, adik-adik, dengan sikap kita yang berbeda dari dunia, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, itu akan menunjukkan perbedaan kita dengan dunia. Sehingga teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa melihat dan mereka bisa percaya pada Tuhan. Nah, kita juga perlu mendoakan secara khusus teman-teman kita, keluarga kita yang belum percaya, sehingga Tuhan juga mau menggerakkan hati mereka pada saat kita
bersaksi atau menceritakan mengenai Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, adik-adik, Laos mengajak kita untuk belajar dari Barnabas dan Saulus yang mau taat pada panggilan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Saulus dan Barnabas bahwa kami ingin taat ketika Tuhan memanggil kami. Mungkin saat ini kami masih bingung tugas apa yang Tuhan berikan pada kami. Tapi biarlah dalam masa-masa persiapan ini kami boleh disiapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Sehingga nanti ketika suara Tuhan jelas, panggilan Tuhan jelas, kami siap melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita keluarkan dulu Alkitabnya dan buku catat ibadah kalian ya. Kita akan mencatat judul dan bahan cerita hari ini. Adik-adik, judul cerita hari ini adalah Paulus atau Saulus dikirim sebagai utusan Injil. Bahan cerita diambil dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26 dan Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 2 ayat 10. Yang isinya adalah karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Langsung kembalikan kepada Lause Yuli. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi itu ya, nah saatnya kita mau mengucap syukur atas setiap pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita ya, melalui persembahan yang dapat adik-adik kirimkan ya kan, karena masih dalam pandemi ini kita nggak bisa datang ke gereja secara onsite. Adik-adik bisa meminta tolong ke mama papa untuk melakukan pengiriman persembahan kepada rekening gereja GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra ya, yang tercantum di layar kaca adik-adik. Nah, untuk itu kita mau menyanyikan lagu persembahan Ku Bawa Korban Syukur. Kita semua bangkit berdiri ya, kita mau bernyanyi bersama-sama untuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oke, kita mau masuk ke dalam doa persembahan.
Kita semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih untuk persembahan yang boleh mama papa kami lakukan dengan cara transfer ke rekening gereja GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra. Bapa, kiranya boleh berkati setiap anak-anakmu melalui papa mamanya sudah memberikan persembahan, untuk semuanya itu boleh dipakai untuk keperluan dan kegiatan yang ada di dalam gereja GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra. Kiranya Bapa, setiap persembahan ini boleh berkenan kepadamu, dan kami mau meneruskan acara ini sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami naikkan ke dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Oke, nah ini mungkin kalian pernah dengar lagunya tapi jarang kita nyanyiin ya. Ini ciptaan dari Lause juga loh, Lause yang ada di GKI Bungur juga, yaitu Lause Nana dan Lause Nadia. Untuk lagu ini kita akan nyanyikan hari ini sebelum kita menutup acara sekolah minggu ya. Dare to be different, ya kan? Kita mau berbeda dengan dunia ini karena kita mengaku anak Tuhan, harus berbeda. Nggak boleh sama sedikit pun, ya kan? Kita mau nyanyi lagu ini semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan diiringi oleh Lause Phoebe untuk musiknya ya. Yo, semuanya tepuk tangan dulu. Kita pakai gerakan ya. Yo, di dalam dunia ini, di dalam dunia ini yang penuh dosa, godaan kuasa iblis menggenggam kita. Walau dalam dunia tiada harapan, kita siap jadi pasukan Kristus. Kibarkan panjinya, siap nyatakan kasihnya. Angkatlah pedangmu dan perisai Kristus. Kalahkan semua musuh, berperang bagi Dia. Ku mau jadi berbeda dengan dunia ini. Sekali lagi ya. Yo, yang mau berbeda harus lebih semangat. Ya, siap-siap di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini yang penuh dosa, godaan kuasa iblis menggenggam kita. Walau dalam dunia tiada harapan, kita siap jadi pasukan Kristus. Kibarkan panjinya, siap nyatakan kasihnya. Angkatlah pedangmu dan perisai Kristus. Kalahkan semua musuh, berperang bagi Dia. Ku mau jadi berbeda dengan. Sekali lagi refrennya. Kibarkan panjinya, kibarkan panjinya, siap nyatakan kasihnya. Angkatlah pedangmu dan perisai Kristus. Kalahkan semua musuh, berperang bagi Dia. Ku mau jadi berbeda dengan dunia. Ku mau jadi ya. Ku mau jadi, sekali lagi. Ku mau jadi, sekali lagi. Ku mau jadi berbeda dengan dunia ini. Ya, Lause berharap kita semua sudah berjanji mau berbeda dengan dunia ini. Kita mau berperang melawan si iblis mulai dari hari ini ya. Oke.
Sebelum kita tutup acara sekolah minggu pada siang hari ini, langsung mengajak kita semua berdoa. Kita mau meminta pertolongan Tuhan atas setiap penyertaan hidup kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu pada siang hari ini. Kami semua boleh mengikuti acara dengan baik. Tuhan sudah pimpin seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir. Sudah memimpin Lause Yuli di sini bersama dengan Lause Phoebe dan juga anak-anakmu, adik-adik yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kiranya setiap firman yang sudah disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh diam, tinggal di dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimananya kami akan terus beranjak dewasa, sampai kami tua nanti, sampai kami dipanggil Tuhan untuk kembali ke surga. Kiranya Tuhan selalu boleh tersenyum dan kami setiap sikap hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Terima kasih untuk semua rangkaian acara ibadah pada siang hari ini Bapa. Semua ini kami naikkan hanya di dalam Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan dan jaga kesehatan. Shalom.